Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhani Kurniasi. Saya merupakan guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Cibinong. Baiklah Bapak Ibu, dalam video kali ini saya akan mewawancarai seorang narasumber yang bernama Ibu Nenden Kusumawati SPD. Beliau merupakan teman sejawat saya di SMA Negeri 1 Cibinong. Beliau juga merupakan guru penggerak di sekolah kami. Beliau merupakan Wakasek Sarana dan Prasarana, juga guru berprestasi keaktifan di dalam pembelajaran komunitas di SMA Negeri 1 Cibinong. Baiklah Ibu Nenden, saya akan mulai mewawancarai. Pertama mengenai pedagogik. Ya, bagaimana pendapat Ibu mengenai motivasi belajar peserta didik yang rendah pada mata pelajaran kimia? Pada mata pelajaran kimia memang ketika diamati gitu ya, motivasi belajar peserta didik itu pada umumnya rendah. Rendahnya motivasi belajar ini mungkin gitu ya, mungkin pertama disebabkan karena kimia itu kan sifatnya teoritis ya. Betul. Teoritis. Nah, ketika teoritis kemudian kita mengajarkannya dalam bentuk teori juga, maka itu akan menjadi jenuh. Oke. Nah, cara mengatasinya bagaimana ya? Dengan meramu pembelajaran, bagaimana caranya supaya teori itu menjadi mudah dipahami siswa. Betul. Misalnya dengan yang sifatnya kontekstual, dikaitkan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang mereka temui, kemudian dikaitkan juga dengan teori yang ada. Oke. Pertama itu. Kedua, motivasi belajar yang kurang itu karena latar belakang mereka mungkin di tingkat SMP kurang begitu mendalam belajar kimia gitu. Jadi kadang kita sebagai guru juga kesulitan ya ketika ingin menerapkan pembelajaran itu secara kontekstual, dasar mereka itu kurang. Betul. Jadi kadang-kadang kita memulai harus dari nol. Betul. Dari membelajarkan sesuatu yang seharusnya mereka sudah pahami. Betul. Karena mungkin di SMP tidak sampai ke sana. Betul. Mungkin gurunya hanya cenderung ke biologi aja gitu atau yang lainnya. Iya. Itu. Jadi harus kontekstual, mungkin dikaitkan dengan sehari-hari, juga dengan adanya latar belakang atau sebelumnya yang kurang mungkin ya. Iya, jadi ada semacam matrikulasi dulu. Oh betul. Gitu ya. Oh betul. Jadi tidak apa-apa misalnya kelas 10 itu monoton dulu lah, kita hanya mengajarkan dasar-dasar dulu, dan emang kenyataannya seperti itu. Betul. Kenapa? Karena ini akan berimbas kepada nanti kelas 11, kelas 12. Oh, betul sekali Ibu. Iya. Terima kasih Ibu. Lanjut ke nomor 2 mungkin ya, mengenai metode pengajaran yang kurang atau tidak menarik, terkesan monoton seperti itu. Jadi terlihat ada tanda-tanda si peserta didik jenuh gitu ya, atau terkesan hambar gitu dalam pembelajaran. Bagaimana pendapat Ibu? Karena tadi sudah saya jelaskan, terkesan hambarnya itu karena memang sepertinya tidak menarik lagi buat mereka ketika terus-menerus dijajali dengan teori yang hanya dalam bentuk tulisan seperti itu kan. Padahal sekarang ini kan mereka sudah senantiasa diperkenalkan dengan sesuatu yang sifatnya visual. Betul. Gitu ya, video-video yang lain dan lain-lain. Jadi kalau kita hanya menjajali mereka dengan tulisan gitu, dengan teori yang sulit dipahami oleh mereka, ya pasti akan jenuh, bosan. Jadi harus ada metode selain ceramah mungkin yang ceramah pun bisa, tapi diupayakan disesuaikan dengan kehidupan mereka. Oke, betul sekali ya. Jadi biar menarik gitu ya Bu. Lebih mengenal dengan apa yang mereka alami, yang mereka dapat dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat Ibu mengenai kurangnya penggunaan teknologi di kelas? Kurangnya penggunaan teknologi di kelas itu salah satu hal yang menghambat pembelajaran menjadi menarik. Betul. Kenapa demikian? Karena ada istilah kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu kan guru itu harus menyesuaikan dengan kodrat zaman ya. Betul. Dengan perkembangan yang ada. Sementara teknologi itu sekarang sudah tidak asing lagi buat siswa. Jadi kalau kita ingin mengikuti apa yang Ki Hajar Dewantara gariskan bahwa guru itu harus mengikuti kodrat zaman, ya jelas harus menguasai TIK kalau tidak mau. Betul. Gitu. Kalaupun ternyata lebam gitu nggak mau, ya risikonya kan seperti itu, pembelajarannya tidak lagi menarik untuk siswa. Jadi ya, kita harus mengikuti zaman gitu ya Bu. Harus menurut saya. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana pendapat Ibu terkait dengan peserta didik kurang berlatih dalam menggunakan atau mengembangkan HOTS? HOTS, High Order Thinking Skills. Betul. HOTS itu
suatu pendekatan pembelajaran yang menitik beratkan kepada 3 tahap. Yang pertama itu transfer knowledge, yang kedua creative and critical thinking, yang ketiga itu problem solving. Betul. Tahapan-tahapannya seperti itu. Kalau kita lihat yang pertama itu transfer knowledge, ada transfer ilmu pengetahuan. Yang namanya transfer knowledge itu akan berjalan dengan baik ketika kemampuan kekuatan literasinya juga baik. Betul. Jadi untuk membangun suatu pembelajaran yang host, itu kekuatan literasinya harus dikuatkan sebagai fondasi. Ya, itu kan wawasan juga supaya mereka baik bisa guru maupun peserta didik ya. guru dan peserta didik harus seperti itu. Betul. Jadi literasi itu memang harus mendasar ya. Iya, pemerintah sekarang menggebar-gebarkan literasi, numerasi itu harus, dan memang itu salah satu dasar agar anak bisa berpikir hot saya udah thinking skills, dan ini diperlukan. Diperlukan kalau global. Mungkin kalau di lingkup sendiri itu harus berpikir kontekstual, berpikir dengan melihat keadaan yang dalam kehidupan sehari-hari gitu yang ada di sekitar kita. Tapi HOTS itu diperlukan ketika mereka udah masuk ke ranah global, udah masuk ke dunia luar. Perlu ya. Jadi penting ya Bu ya. Penting, harus mendasar karena memang literasi itu menyeluruh ke depannya mungkin gitu ya, dibutuhkan. Tidak hanya di pelajaran kimia saja. Pelajaran yang lain juga literasi itu perlu. Ya itu supaya membangun sebuah pembelajaran bohong ketika saya membangun pembelajaran saya udah thinking skill, sementara kekuatan literasi siswa itu rendah. Anggar guru-guru kan nanti yang hotsnya guru aja, siswanya tidak. Jadi tidak dua arah gitu ya. Baik Ibu, yang terakhir mungkin ini pertanyaan yang kelima, membangun relasi atau hubungan dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Iya, secara psikologi itu ada pembelajaran sosial emosional gitu ya. Dan salah satu cara untuk membangun sebuah pembelajaran sosial emosional diantaranya adalah membangun komunikasi, membangun relasi dengan baik dengan peserta didik maupun dengan orang tua. Itu salah satu caranya seperti itu. Di situ kan kesananya akan membangun karakter juga, bukan hanya membangun, bahkan mungkin membangun pengetahuan juga. Kita bisa melibatkan orang tua. Zaman sekarang ini misalnya dalam bentuk proyek pelajar Pancasila, alangkah lebih enak bagi kita ketika melibatkan orang tua. Jadi berkesinambungan atau bersinergi ya Bu ya. Betul. Itu kan kesananya agar tidak ada miskomunikasi. Dan kita tidak menutup kemungkinan ada orang tua yang pemahaman wawasannya mengenai hal tersebut lebih luas daripada kita. Betul. Seperti itu. Jadi penting. Baik untuk pembelajaran atau perkembangan si peserta didik juga ya. Tidak hanya dengan guru dan orang tua saja, tapi manfaat dari relasi itu juga untuk perkembangan si peserta didik dalam pembelajaran. Saya pikir untuk membangun sebuah kondisi sosial emosional yang baik dalam diri siswa itu, kalau dibebankan terhadap guru saja itu sulit. Jadi tetap dalam hal ini harus ada orang yang terlibat. Karena ya itu tadi kita kan bersama-sama. Itu kan kita hanya harus dari jam 7 sampai jam 4, sisanya kan sama orang tua. Iya, di rumah ya. Nah itu mungkin pertanyaan atau wawancara saya terkait dengan identifikasi masalah ya. Terima kasih Bu Nenden atas waktunya. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi wawancara saya dengan narasumber Bu Nenden Kusmawati SPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.